Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan sesi presentasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Ibu Linda Setiawati selaku guru pembimbing mata pelajaran biologi, yang saya hormati penyaji selaku pihak yang akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Mufaroh selaku moderator akan memimpin berlangsungnya sesi presentasi pagi ini agar berlangsung dengan baik. Kita langsung saja mulai presentasi tentang jamur atau fungi. Untuk tim penyaji saya persilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Nurul Badriah dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 10. Kali ini saya akan berperan sebagai penyaji yang akan mempresentasikan mata pelajaran biologi bab jamur atau nama latin fungi. Sekarang kita langsung masuk aja ya. Pengertian jamur itu apa sih? Jadi kita akan bahas secara rinci sedikit demi sedikit supaya kita bisa paham semua. Menurut yang saya ketahui, jadi jamur atau fungi bereproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada zikospora, askospora, dan basidiospora. Jamur atau fungi hidup di tempat-tempat yang lembab, seperti air laut, air tawar, tempat yang asam, dan bersimbiosis dengan ganggang hingga kemudian membentuk lumut. Menurut Ganjar, pada tahun 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekspresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Sementara, menurut Campbell, pada tahun 2003, fungi adalah eukariota, dan sebagian besarnya merupakan eukariota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukariota lainnya, ditinjau dari caranya memperoleh makanan, organisasi seksual, pertumbuhan, dan cara bereproduksi. Sekarang lanjut ke bab yang kedua, pengelompokan jamur. Kalau yang tadi kan pengertian jamur, sekarang pengelompokan jamur. Jamur itu dikelompokkan jadi berapa sih? Terus sebagai apa aja sih? Jadi jamur itu dikelompokkan jadi 4, yaitu yang pertama, zigomicota. Apa itu zigomicota? Zigomicota adalah tumbuhan jamur yang terdiri dari benang-benang hifa yang bersekat, tapi ada pula yang tidak bersekat. Yang kedua, ascomycota. Ascomycota disebut juga sebagai the sex fungi, merupakan fungi atau jamur yang bereproduksi seksualnya dengan membuat askospora di dalam askus. Apa sih askus tuh? Askus tuh sama dengan sak atau kantung atau pundi-pundi. Lalu yang ketiga ada basidiomycota. Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup basidiomycota yang berbentuk sebagai gada. Yang keempat, deuteromycota. Deuteromycota adalah jamur yang berkembang biak dengan chlamydia dan belum diketahui tahap seksualnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama tadi, zigomicota. Ciri-cirinya tuh apaan sih? Ciri-cirinya biar kita tuh gampang ingatnya ciri-cirinya tuh kayak gimana ya gitu. Jadi ciri-cirinya adalah biasa hidup sebagai saprofit, sitelium bercabang banyak, dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pimpa atau buluh. Dinding sel terdiri atas kitin, tidak memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Oke, ingat-ingat. Jadi nanti saya akan menunjukkan struktur zigomicota di sini. Jadi saya akan memperjelas lagi apa itu zigomicota. Zigomicota disebut juga sebagai diconocytic true fungi. Jenis jamur yang dikenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti atau Rhizopus sp. Divisi zigomicota memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat. Oke, diingat ya. Sekarang kita lanjut ke ascomycota. Jadi, sekarang kita lanjut ke ascomycota. Dimulai dari ciri-ciri ascomycota. Secara umum, ciri-ciri atau karakteristik jamur yang termasuk dalam divisi ascomycota antara lain sebagai berikut. Jadi saya akan menyebutkannya. Ciri-ciri pertama merupakan jamur sejati, eumycota bersama dengan basidiomycota dan deuteromycota. Bersel satu, uniselular, dan atau bersel banyak, multiselular. Harus ingat ya, itu penting banget. Lalu ascomycota multiselular memiliki hifa bersekat. Dinding sel terbuat dari kitin, bersifat heterotrof baik sebagai saprofit maupun sebagai parasit, dan ada yang bersimbiosis dengan organisme lain. Hifa bersekat-sekat dan tiap sel biasanya berinti satu. Berinti satu biasa kita sebut dengan haploid. Beberapa jenis ascomycota dapat bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru membentuk lumut kerak. Mempunyai alat pembentuk spora yang disebut askus. Jadi tadi pertama yang awal saya sudah menyebutkan disebut askus. Jadi di sini di ciri-cirinya akan keluar lagi, yaitu suatu sel yang berupa gelembung atau tabung tempat terbentuknya askospora. Jadi sekarang dipikir-pikir lagi, askospora itu apa sih? Kok mencar-mencar ya? Kok malah beranak pinak ya?
Jadi, askospora merupakan hasil dari reproduksi generatif. Askus memiliki bentuk struktur yang mirip kantung, bentuk askokarp beragam dan bentuk askokarp beragam atau bervariasi. Ada yang berbentuk seperti botol, mangkuk, dan bola. Reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. Sekarang kalau masih tanya-tanya, askus itu apa sih? Maksudnya askus itu apa? Jadi askus adalah semacam sporanium yang menghasilkan askospora. Jadi udah jelas kan? Tadi udah dibahas lagi. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Basidiomycota. Basidiomycota yang berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk sebagai gada. Basidiomycota adalah divisio dalam kerajaan Regnum, fungi atau cendawan yang mencakup semua spesies yang memproduksi spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut basidium. Spora yang dihasilkan oleh basidium atau basidiospora bersifat haploid dan tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat berinti satu, ada yang sebagai hifa jantan, ada yang sebagai hifa betina. Bisa kita sebut kayak ada yang satu laki-laki, ada yang satu perempuan, kayak gitu. Basidiomycotina mempunyai bentuk uniselular dan multiselular dan dapat bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Habitat mereka ada di terestrial dan akuatik dan bisa dikarakteristikan dengan melihat basidia atau mempunyai dikrayon. Sekarang lanjut yang terakhir. Oh ya, pasti nanti saya akan cantumkan strukturnya di sini. Oke? Lanjut yang terakhir, apa itu yang terakhir? Yang terakhir adalah Deuteromycota. Ciri-ciri Deuteromycota hidup saprofit maupun parasit. Hifa bersekat-sekat, dinding selnya dari zat kitin, kebanyakan mikroskopis. Pasti nanti saya akan letakkan di sini strukturnya. Saya akan jabarkan lagi pengertian Deuteromycota walaupun saya tadi sudah menyebutkan. Jadi Deuteromycota atau jamur tak sempurna adalah jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Deuteromycota bereproduksi aseksual dengan spora vegetatif. Deuteromycota disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Kelas jamur Deuteromycota tidak ditemukan askus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Jamur ini hanya diketahui cara reproduksi secara aseksualnya saja, yaitu dengan membentuk gastospora atau berbentuk tunas. Artospora atau pembentukan spora dengan benang-benang, hifa, dan conidia. Sedangkan tahap reproduksi seksualnya Deuteromycota belum diketahui, tapi jika dalam penelitian diketahui reproduksi seksualnya, biasanya akan dikeluarkan dari kelompok Deuteromycota atau jamur tidak sempurna. Misalnya, jamur Bonilia Cytopila. Sebelum diketahui reproduksi seksualnya digolongkan pada Deuteromycota, tapi sekarang setelah diketahui reproduksi seksualnya, yaitu dengan menghasilkan askospora dalam askus atau perivisium, dikelompokkan ke dalam Ascomycota dan diganti dengan nama Neurospora Cytopilia dan Neurospora crassa. Oke, jadi kita akan lanjutkan lagi ke simbiosis jamur dan peranan jamur yang akan disajikan oleh Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renan Dansa menjelaskan tentang simbiosis jamur dan peranan jamur. Simbiosis jamur ada dua, yaitu lisenes atau lumut gerak dan mycorrhiza. Lumut gerak manfaatnya sebagai tumbuhan obat, bahan makanan dan pakan ternak, bahan pembuat parfum, mendeterminasi umur obat-obat, bahan perepat pewarnaan dan lain-lain. Fungsi lisenes dalam ekosistem hutan diantaranya sebagai penyerap air hujan dan salju yang mencair. Lumut gerak ciri-cirinya yaitu warnanya berhijau. Kemudian sering ditemukan tepung yang berasal dari sel gagak yang terbungkus hifa, memiliki soredium, dapat melekat pada batu dan tembok yang tidak dapat ditempati oleh makhluk hidup lain. Oleh karena itu lumut gerak disebut juga tumbuhan pioner atau vegetasi perintis. 2. Mycorrhiza. Mycorrhiza merupakan jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman. Jamur yang membentuk mycorrhiza berasal dari golongan Zygomycota, Azygomycota atau Basidiomycota. Mycorrhiza terbagi menjadi dua golongan, yaitu Ectomycorrhiza dan Endomycorrhiza. Ectomycorrhiza mempunyai sifat antara lain akar yang kena infeksi besar, cabang, rambut akar yang tidak ada, hifa menjorok keluar, hifa tidak masuk ke dalam sel tetapi hanya berkembang di antara dinding-dinding sel. Jaringan korteks membentuk struktur seperti pada jaringan tik. Endomycorrhiza. Endomycorrhiza mempunyai sifat-sifat antara lain akar yang kena infeksi tidak membesar, lapisan hifa pada permukaan akar tipis. Masuk ke dalam individu sel jaringan korteks, adanya bentukan khusus yang berbentuk oval yang disebut vesicle, dan sistem percabangan hifa yang dikotomus disebut arbuscules.
jamur dalam kehidupan. Peranan jamur yang menguntungkan: Wolfagea, jamur merah, berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Rhizopus dan Mopur berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Samir Saccharomyces berguna sebagai fermentor dalam industri keju, roti, dan bir. Penicillium notatum berguna sebagai penghasil antibiotik. Hygrophorus dan Lycoperdon berguna sebagai dekomposer. Jamur yang merugikan ialah pitung sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit kebak semai. Phytophthora infestan menyebabkan penyakit pada daun tanaman kentang. Saprolegnia sebagai parasit pada tubuh organisme air. Albugo merupakan parasit pada tanaman pertanian. Pneumonia carini menyebabkan penyakit pneumonia pada paru-paru manusia. Candida sp penyebab keputihan dan sariawan pada manusia.